Bakso Cendana yang dulunya terletak di Jalan Cendana Menteng, Jakarta Pusat sering disebut sebagai bakso Intel karena dipercaya menjadi favorit keluarga Cendana dan konon menjadi pilihan favorit intelijen yang menyamar. Kabarnya, kerap kali terlihat tukang bakso yang mengantongi atau membawa HT di sana. Hingga tak jarang publik berspekulasi bahwa tukang bakso Cendana adalah dinas rahasia atau Intel. Namun, benarkah tukang bakso Cendana adalah seorang Intel? Tak banyak yang tahu alasan Presiden Soeharto memilih tinggal di Jalan Cendana nomor 8 Menteng, Jakarta Pusat sejak 1968 dari Jalan Agus Salim, Jakarta Pusat. Rumor yang beredar di masyarakat menyebutkan karena alasan kejawen. Namun ternyata Soeharto mengambil keputusan ini untuk kepentingan anak-anak agar tidak terpisahkan dari masyarakat. Di Cendana walaupun dijaga ketat masih lebih longgar ketimbang harus tinggal di istana. Termasuk juga keberadaan para pedagang di kawasan Cendana area Ring 1 Presiden RI. Dulu awalnya selain pedagang bakso ada juga penjual ketoprak, penjual rujak, serta penjual rokok dan minuman ringan yang diperbolehkan berjualan di daerah Cendana. Keempat orang ini mendapatkan perhatian khusus dari Pak Harto, yang konon berpesan kepada para pengawalnya alias Pas Pampres agar tidak mengganggu atau menegur keempat pedagang. Pak Harto sengaja membiarkan para pedagang berjualan di dekat rumahnya agar anak cucunya bisa menikmati makanan di sana. Selain disukai oleh keluarga Cendana, bakso dagangan Andi yang akhirnya dikenal dengan nama bakso Cendana juga disukai para Pas Pampres yang menjaga area Cendana. Ini juga mungkin yang menyebabkan bakso Cendana disebut-sebut sebagai bakso Intel. Ditambah lagi kemungkinan karena penjual bakso Cendana kabarnya memang kerap disuruh Subagio HS, Kepala Staf Angkatan Darat saat itu untuk menahan orang-orang atau tamu dari daerah yang ingin menemui Pak Harto di Cendana. Hingga penjual bakso Cendana sering berbohong mengatakan Pak Harto pergi ke luar negeri kepada siapapun yang bertanya soal keberadaan orang nomor 1 saat itu. Lalu, kenapa tukang bakso identik dengan Intel? Alasannya karena memang intelijen bisa menyamar sebagai tukang bakso untuk menghimpun informasi awal. Rupanya, selain karena anggaran, aksi penyamaran sebagai tukang bakso dilakukan karena faktor teknologi belum semaju sekarang. Karena perubahan zaman, kini intelijen lebih sering menggali informasi via media sosial. Penasaran dengan bakso Cendana? Kami pun mendatangi kedai bakso tertua yang kini berada di Jalan Tanjung Gondang Dia Menteng, Jakarta Pusat. Warung bakso Cendana ramai saat makan siang karena berdekatan dengan kawasan perkantoran. Beberapa pengunjung malah ada yang sudah puluhan tahun langganan bakso Cendana. Awalnya Andi, perintis kedai bakso Cendana, tak tahu di jalan tempatnya berjualan ada rumah tinggal Presiden Soeharto dan keluarganya. Sampai suatu saat, seorang ajudan menghampiri dan memesan bakso 10 porsi. Katanya bakso dagangan Andi akan disantap Presiden. Kisah ini turun-temurun diceritakan hingga ke generasi ketiga, Anto alias cucu Andi. Jadi gini Mbak, dulu kata almarhum itu, kata kakek saya. Dia itu dulu jualannya keliling di daerah Cikini. Ya namanya juga keliling lah, sampai ke Jalan Cendana sini. Katanya dulu juga banyak pedagang-pedagang juga di sini gitu. Waktu dulu mah masih katanya zaman pakai sepeda gitu. Bukan gerobak, belum ada gerobak. Pakai sepeda dulu mah. Selang 2 atau 3 tahun barulah sang kakek baru tahu bahwa di Jalan Cendana terdapat rumah keluarga Soeharto. Tapi baik Soeharto atau keluarganya tak pernah memesan bakso secara langsung. Pasti selalu lewat ajudannya. Sementara untuk mangkoknya, keluarga Soeharto biasanya menggunakan wadah sendiri dari dalam rumah. Lama-lama, Soeharto dan anak cucunya jadi langganan tetap kedai bakso gerobakan milik kakek Anto. Bahkan dalam sebulan bisa memesan bakso dalam porsi banyak sebanyak 2 hingga 3 kali. Meski sering dipanggil untuk berjualan di halaman rumah Presiden, kakek Anto tak pernah sedikit pun masuk ke rumah Presiden kedua RI. Saat ada penertiban pedagang kaki lima di kawasan Menteng,
Kedai bakso Andi justru mendapat izin khusus, yakni diberi tempat berdagang di halaman rumah milik Tommy Soeharto, putra bungsu Presiden Soeharto yang masih juga berada di Jalan Cendana. Tentu, santapan kuliner untuk keluarga tokoh nomor 1 di Indonesia saat itu tak boleh sembarangan. Mereka memiliki seorang yang ahli untuk memastikan keamanan setiap makanan yang akan dikonsumsi. Dulu sih katanya ada dokternya khusus gitu buat keluarganya. Jadi kalau ada yang misalnya pesan makan tuh harus dicek dulu, dicobain dulu sama dokternya. Apakah aman nggak makanan itu gitu. Ada dokter khususnya. Secara tampilan, tak ada perbedaan yang spesifik antara bakso Cendana dengan bakso lain pada umumnya. Keunikannya justru terletak pada asal pedagangnya. Kebanyakan pedagang bakso biasanya berasal dari daerah Jawa Tengah karena terkenal dengan bakso Solo atau Wonogiri. Tapi pedagang bakso Cendana berasal dari Kuningan, Jawa Barat. Selera mengkonsumsi bakso setiap orang pastinya tak sama. Pesanan bakso keluarga Cendana berbeda-beda. Pak Harto ternyata lebih suka sajian bakso dengan bihun saja. Oh iya ada, kayak misalnya Bu Tutut atau Pak Ari gitu. Itu sukanya ya bakso yang gede-gede, yang bakso urat itu. Kalau selebihnya nggak ada, cuma itu doang sih. Seiring perkembangan zaman, lokasi berjualan bakso Cendana tak lagi di tempat awal. Meski penjualnya kini sudah generasi ketiga, rasanya tetap sama. Resep yang tak pernah berubah membuat rasanya tetap otentik dan tak pernah gagal memanggil pelanggan untuk selalu datang ke sini menyantap nikmatnya semangkok bakso legendaris langganan Presiden. Ini masih natural ya, kayak bakso zaman-zaman dulu tuh dagingnya lembut ya, banyak dagingnya juga gitu. Terus ada tahunya, varian mie-nya komplit, ada mie, bihun, soun gitu. Yang pasti kuahnya gurih enak sekali. Di tengah gempuran zaman dan tren kuliner yang berkembang pesat, pedagang bakso legendaris hingga kini masih eksis. Ini menjadi bukti bahwa cita rasa otentik dari masa ke masa tak pernah lekang oleh waktu.